Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang terus setia mendukung perkembangan channel ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Terus dukung channel ini untuk perkembangan ke depan dan untuk kemuliaan Tuhan. Channel ini boleh berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam video kali ini saya masih membahas tentang penolakan gereja HKBP yang ada di Cilegon, di mana berita ini masih cukup panas dan cukup ramai, guys. Sebenarnya apa sih yang menjadi motif dari penolakan gereja HKBP yang ada di Cilegon ini, yang melibatkan wali kota dan pemerintahan yang ada di dalamnya? Wah, tentunya kalau kita melihat berita yang beredar, ada begitu banyak motif yang sudah ditafsirkan oleh para netizen. Ya, saya tidak akan membahas apa yang menjadi motif dari penolakan gereja HKBP yang ada di Cilegon ini, karena tentunya masih belum ditemukan motif yang sebenarnya itu apa. Tunggu video yang selanjutnya. Saya akan membahas dan memberikan suatu perkiraan dan apa komentar dari Ustadz tentang penolakan gereja yang ada di Cilegon ini. Kalau kita memperhatikan saudara dari sisi mengganggu masyarakat, tentunya itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Karena setiap kita mempunyai hak kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah kepada Tuhan. Tentunya kalau kita tinggal di negara yang majemuk dan dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, tentunya kita harus sadar bahwa ada begitu banyak suku, bahasa, agama, budaya yang ada di Indonesia ini. Tentunya kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Maka dari itu negara kita memiliki dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itulah yang menjadi landasan di negara kita. Nah, kalau kita memperhatikan dari segi mengganggu, tentunya ya warga sekitar aja yang mungkin terdengar puji-pujian yang dinaikkan, terdengar suara musik, suara khotbah, dan lain sebagainya yang ada di gereja HKBP itu ketika sudah dibangun. Hanya sekitar warga di sekitar aja tentunya. Karena apa? Karena dalam kekristenan tidak pakai toa ya. Kalau pakai toa mungkin akan terdengar dan mengganggu dari begitu cukup jauh jangkauannya. Tetapi dalam kekristenan ya tidak memakai toa, hanya sound system aja yang ada, dan itu pun dalam kekristenan sedemikian rupa kita tidak, suara itu tidak keluar begitu keras dan mengganggu masyarakat tentunya ya guys. Kalau saya memperhatikan khususnya di gereja yang saya layani, itu semaksimal mungkin kita menjaga ketenangan dan menjaga supaya suara itu seminimal mungkin tidak keluar dari areal gereja. Karena kita beribadah hanya untuk umat kita yang ada di dalam gereja. Nah, kalau kita memperhatikan benar sih apa yang dikatakan oleh Ustadz ini, yang sebentar lagi saya akan tunjukkan. Beliau mengatakan bahwa kalau memang dari kebisingan, Ustadz ini mengakui bahwa di dalam iman yang dipercaya, agama yang dipercaya itu lebih bising daripada kekristenan atau lebih berisik. Nah, mari kita perhatikan. Saya akan tunjukkan video komentar dari Ustadz ini. Yuk kita simak video ini.
Saya jujur ya, Pak, kalau saya melihat saudara saya dijahati, itu saya sedih, Pak. Tapi saya lebih sedih lagi kalau yang jadi penjahat adalah saudara saya. Jadi mohon maaf nih, misalnya ada rumah ibadah saya, agama saya diserang atau izinnya susah, itu saya sedih. Tapi lebih sedih lagi kalau yang rumah ibadah lain itu dipersulit. Nah, saya sekali lagi nggak bilang yang melakukan itu pasti orang-orang dari agama saya. Kalau yang mempersulit itu adalah dari agama saya, apalagi nggak cuma mempersulit, bahkan sampai mempersekusi. Dan saya lihat beberapa video di Bandung waktu itu, orang lagi di dalam gereja samperin, dibubarin, terus orang ibadah di ruko juga disuruh dibubarin. Saya merasa di situ semacam ada ketidakadilan gitu. Maksudnya kalau ngomong jangan ibadah di sini, nggak ada izinnya. Saya sih asal tidak mengganggu, meski kalau ngomong berisik, lebih berisik. Ini maksudnya pakai speaker 5 kali sehari, kita harus jujur aja kan. Itu lebih berisik. Makanya saya kalau selama misalnya teman-teman Kristen mau ibadah di rukonya, meskipun berisik, seberisik apa sih? Tapi memang kalau ngomong sound system lebih bagus teman-teman Kristen sih kalau ngomong sound system. Gitu ya. Pasti JBL gitu kan. Terus Pioneer kalau dari teman-teman terus diupdate lagi begitu ya. Terus diupdate ya. Dan di tempat-tempat mewah begini, kalau teman-teman saya kan pakai speaker yang triple doang kan. Kita bubarin gereja, bubarin orang ibadah. Alasannya selalu pasti nggak ada izinnya. Ya kalau nggak ada izinnya dibantu dikasih izin. Dan lagian sekali lagi ya, maksudnya misalnya pemerintah ada aturan harus izin gini, rumah tidak boleh dibuat tempat ibadah. Kalau saya sih selama juga, kecuali dia nutup jalan. Kalau ngomong nutup jalan juga lebih sering teman-teman saya daripada teman-teman ini. Kenapa jemaahnya Bang Yeri tidak pernah nutup jalan? Karena mampu sewa gedung. Gitu Bang, berarti secara jujur Bang Yeri masih merasa adanya ketidakadilan. Dan pasti kan gini, statement ini mungkin bakal sering saya share ke teman-teman Kristen supaya teman-teman Kristen ini tidak membangun satu persepsi ke teman-teman Muslim bahwa image-nya seperti itu. Toh ada juga sahabat Muslim yang gelisah, nggak nyaman kalau menyuarakan hal yang sebenarnya juga, sehingga tidak tercipta asumsi publik yang nggak selesai. Jadi ini juga terima kasih kalau Bang Yeri membantu menjelaskan ke teman-teman Kristen bahwa yang oknum itu beneran begitu. Maksudnya, jadi orang tindakannya begitu, gampangnya kan mereka akan menyalahkan, wah ini orang Islam nih, wah pasti ajaran Islam. Betul. Sekali lagi terima kasih kalau Bang Yeri mau membantu meluruskan bahwa ini bukan ajaran Islam. Saya punya teman Islam yang nggak begitu. Nah, kan tugas saya adalah menghilangkan stigma fobia Islam pada masyarakat, bahwa Islam tidak ada selalu berhubungan pasti dengan teroris, dengan tindakan-tindakan anarkis dan sebagainya. Kita harus membangun dan melihat juga dari sisi yang luas. Secara contoh ya acara istilahnya ini kan pencerahan, supaya teman-teman Kristen ini juga melihat bahwa kami duduk bareng. Ada hal yang berbeda, tapi bukan berarti nggak bisa duduk bareng, bercerita dan sebagainya. Sehingga lewat acara ini juga saya mendorong teman-teman Kristen tidak menaruhkan stigma negatif. Kita minoritas, kita tinggal di negara di mana penduduk Islam paling besar di dunia. Artinya harusnya orang Kristen melihat ini sebagai satu anugerah, diberi kepercayaan. Dan ya saya yakinlah bangsa ini hanya diizinkan diinjak sebenarnya oleh perbedaan seperti ini. Gitu. Justru perbedaan, sekali lagi perbedaan bukan ancaman. Betul, bukan ancaman, tapi justru harus jadi semangat untuk bersatu. Iya, dari video ini jelas ya guys apa yang dikatakan oleh seorang ustadz ini, yang menyatakan kalau memang dari segi berisik tentunya ustadz ini mengakui bahwa apa yang dipercaya itu lebih berisik dari agama Kristen. Nah, kalau kita memperhatikan sebenarnya apa sih yang menjadi ketakutan-ketakutan mereka sampai-sampai mereka menghambat atau menolak
pembangunan gereja HKBP yang ada di Cilegon ini. Maka dari itu benarlah apa yang dikatakan oleh Bung Denny Siregar bahwa tidak ada Islamofobia, tapi adanya Kristenfobia atau gerejafobia. Karena mereka entah mengapa apa yang mereka takutkan atas pendirian gereja HKBP yang ada di Cilegon ini. Saya rasa kalau kita punya iman masing-masing dan kita punya kepercayaan masing-masing kepada Tuhan yang kita sembah, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, tentunya kita tidak takut menghadapi apapun. Entah itu ancaman dari luar, entah itu pengaruh-pengaruh dari luar. Tentunya kalau kita punya iman, pasti kita akan memegang teguh kepercayaan yang kita anut. Karena kita yakini bahwa apa yang kita percaya itu adalah suatu kebenaran. Jadi ya guys, kita sebagai orang percaya, mari terus dukung dan doakan pendirian gereja HKBP yang ada di Cilegon ini supaya boleh berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan, dan Allah memberkati gereja ini boleh berkembang oleh karena pertolongan Tuhan. Mari saya terus mengajak kita untuk terus berdoa bagi gereja ini. Biarlah melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan terus membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. God bless you.